Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Bapak Hilman Rofi Azmi selaku MPD selaku dosen pembimbing dasar-dasar BK, serta rekan-rekanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya dan nikmat jasmani maupun rohani kepada kita, sehingga kita dapat menyusun kembali makalah dasar-dasar BK mengenai judul mengenali pendekatan dan teknik BK. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat Islam dari zaman ketidaktahuan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas kuliah dasar-dasar BK, disusun oleh kelompok 4. Yang pertama yakni Nadila Kumalasari, kedua Lu'lu'ul Maknun, ketiga Hidayatul Husna, keempat Amelia Astri Aisyafara, kelima Muhammad Wahyu Alfandi. Selanjutnya yaitu bagian pertama tentang pengertian pendekatan, bimbingan dan konseling. Pendekatan sendiri terdiri dari dasar dekat yang berarti hal atau usaha atau sebuah perbuatan yang mendekati atau mendekatkan. Jadi pendekatan bimbingan dan konseling yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh konselor untuk mendekati kliennya sehingga kliennya mampu menceritakan masalahnya. Bimbingan adalah suatu prosedur atau proses yang diorganisir untuk mencapai tujuan pendidikan dan pribadi secara nyata, atau proses memberi bantuan kepada seseorang untuk memahami dirinya, mengenali lingkungannya, dan merencanakan masa depan. Konseling sendiri yakni konseling adalah salah satu jenis pelayanan yang sering dikatakan sebagai seluruh pelayanan bimbingan, sebagai proses pemberian bantuan, merencanakan masalah individu maupun memecahkan masalah individu maupun kelompok dari seorang konselor kepada konseli. Macam-macam pendekatan sendiri dalam bimbingan konseling yakni ada 2. Pertama, pendekatan non-ilmiah atau non-scientific approach, atau tidak didasarkan atas hal-hal objektif nyata yang tidak dapat diuji oleh pihak lain. Yang kedua yaitu pendekatan ilmiah atau scientific approach, atau pendekatan yang didasarkan oleh hasil wawancara, hasil penelitian, prestasi dalam belajar, hasil tes. Jadi pendekatan ini berdasarkan dengan hal-hal objektif, tidak spekulatif dengan orang lain dapat mengeceknya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengertian metode: segala sarana dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik sarana berupa fisik seperti alat peraga, administrasi, dan pergedungan, di mana proses kegiatan bimbingan dan konseling itu berlangsung sendiri, termasuk metode juga. Contohnya itu seperti sikap, yaitu teladan, sikap,
dan pandangan pelaksanaan metode lingkungan yang menunjukkan suksesnya bimbingan dengan melalui wawancara seperti angket, kayak tes psikologi, sosiometri, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu metode bimbingan dan konseling. Metode dapat dikatakan suatu jalur atau cara harus dilalui untuk pencapaian suatu tujuan. Secara umum dalam bimbingan dan konseling, metode dibagi menjadi dua. Yang pertama bimbingan individual dan yang kedua bimbingan kelompok. Metode kelompok ini dikenakan dengan grup guidance, sedangkan metode individual dikenal dengan individual counseling. Adapun macam-macam metode dalam bimbingan dan konseling, yaitu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Coba aku putar atas Macam-macam metode dalam bimbingan dan konseling yaitu 1. Melalui metode ini upaya pemberian bantuan diberikan secara individual dan langsung bertatap muka atau berkomunikasi antara pembimbing konselor dengan siswa atau klien. Nah, dalam bimbingan individual mempunyai 3 cara konseling dalam metodenya. 1. Konseling direktif atau directive konseling, yaitu dalam prosesnya yang aktif atau yang paling berperan adalah konselor. Dalam praktiknya, konselor berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya. Selain itu, konselor juga memberikan saran, anjuran, dan nasihat kepada klien secara langsung tanpa melalui perantara apapun. 2. Konseling non-direktif atau non-directive konseling dikembangkan berdasarkan teori client-centered konseling yang berpusat pada klien atau siswa. Dalam praktiknya, konselor hanya menampung pembicaraan dan mengarahkan. 3. Konseling eklektif atau eclectic konseling. Penerapan metode dalam konseling adalah dalam keadaan tertentu, konselor menasihati dan mengarahkan konseling atau siswa sesuai dengan masalahnya, dan dalam keadaan lain, konselor memberikan kebebasan kepada konseling untuk berbicara, sedangkan konselor mengarahkan saja. Berdasarkan pernyataan di atas, itulah yang disebut metode elektif, yaitu penggabungan kedua metode dalam antara metode direktif dan metode non-direktif. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya.
Selanjutnya saya akan melanjutkan yang B, bimbingan kelompok. Cara ini dilakukan untuk membantu siswa atau klien memecahkan masalah melalui kegiatan kelompok. Masalah yang dipecahkan bersifat kelompok, yaitu yang disarankan bersama oleh kelompok atau beberapa orang siswa, atau bersifat individual atau perorangan, yaitu masalah yang disarankan oleh individu atau seorang siswa sebagai anggota kelompok. Metode di atas biasanya sering dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling, di mana terdapat pemimpin kelompok atau leader dan anggota kelompok yang menggunakan dinamika kelompok. Adapun beberapa jenis metode kelompok yang dapat diterapkan di kehidupan kelompok antara lain: 1. Program homeroom. Program homeroom yaitu program ini dilakukan di luar jam pelajaran dengan menciptakan kondisi sekolah atau kelas seperti di rumah, sehingga tercipta kondisi yang bebas dan menyenangkan. Kedua, karya wisata. Karya wisata dilaksanakan dengan mengunjungi dan mengadakan peninjauan pada objek-objek yang menarik yang berkaitan dengan pelajaran tertentu. Ketiga, diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana siswa memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. 4. Organisasi siswa. Organisasi siswa khususnya di lingkungan sekolah dan madrasah dapat menjadi salah satu teknik dalam bimbingan kelompok. Kelima, sosiodrama dan psikodrama. Sosiodrama dapat digunakan sebagai salah satu cara bimbingan kelompok. 6. Pengajaran remedial. Pengajaran remedial atau remedial teaching merupakan suatu bentuk pembelajaran yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang siswa untuk membantu kesulitan belajar yang dihadapinya. Dan yang selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahyu Alpandi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. B. Pengertian dan macam-macam teknik dalam bimbingan konseling. Yang pertama, pengertian teknik dalam bimbingan dan konseling. Teknik adalah suatu cara kepandaian, pengetahuan, dan lain-lain untuk membuat atau melakukan sesuatu jadi teknik. Bimbingan dan konseling adalah suatu cara yang harus digunakan oleh seorang konselor dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kedua, teknik bimbingan dan konseling. Dalam dan konseling hanya memerlukan metode yang rapat dalam menyelesaikan suatu masalah dari klien. Melainkan teknik yang tepat juga sangat diperlukan dalam bimbingan dan konseling. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan di era ini, di antaranya teknik rapor, suatu kondisi saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk menjembatani hubungan antara konselor dan klien dalam masalahnya. Dan B, perilaku attending. Upaya konselor menghampiri klien yang mewujudkan dalam bentuk perilaku seperti kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Tujuan dari teknik ini adalah memudahkan konselor untuk membuat klien terhadap pembicaraan dan terbuka. Yang C, teknik structuring. Proses penetapan batasan oleh konselor yang tentang hakikat, batas-batas dan tujuan proses konseling pada umumnya dan hubungan tertentu pada khususnya. Teknik ini memberikan kerangka kerja kepada klien di mana secara umum peranan konselor diketahui oleh klien dan ada bersifat formal berupa pernyataan konselor untuk menjelaskan dan membatasi konselor. Yang D, empati. Kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh kliennya, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang klien. Empati dibangun berdasarkan diri. Menurut Daniel Goleman, kemampuan berempati adalah kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain ikut berperan dalam pergaulan dalam arena kehidupan. Selanjutnya, refleksi perasaan. Suatu usaha konselor untuk menyatakan dalam bentuk kata-kata yang segar dan sikap yang diperlukan terhadap klien. Selain itu, refleksi perasaan juga merupakan teknik penegak yang bermanfaat untuk digunakan setelah hubungan permulaan dilakukan dan sebelum pemberi informasi serta tetap interpretasi dimulai. Selanjutnya, teknik eksplorasi. Keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Eksplorasi memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Selanjutnya, teknik prepressing. Tujuan prepressing adalah mengatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien. Seringkali klien mengumpan kepikiran, ide, perasaan, pengalaman secara berbelit-belit dan tidak terarah sehingga intinya sulit dipahami. Selanjutnya adalah teknik bertanya. Konselor harus memiliki keterampilan bertanya karena pada umumnya konselor mengalami kesulitan untuk membuka percakapan kepada klien karena sulit menduga apa yang dipikirkan kepada klien. Selanjutnya, dorongan minimal. Dalam proses konseling, konselor harus mengupayakan agar klien selalu terlibat dalam pembicaraan. Konselor harus mampu memberikan dorongan minimal kepada klien atau suatu dorongan langsung yang dikatakan dengan klien. Ya, cukup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Luqluqul Maknun.